Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa albayt wa ila jami'il mu'minin syamjirahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithlu hadhil halati utais padane ikilah tingkah qad yaghlibu kadang linde apa mithlu hadhil hala alal qalbi ing atas hati fi ba'dil ahwali ing dalam sebagiane pira-pira tingkah. Walakin nain tapine la yattafiqu ora nyocoki apa mithlu hadhil halah zuhuqur ruhi ing lungane ruh fiha in dalam hadil halah. Fasaful qitali mongko utawi barisan peperangan iku sababun dadi sebab li zuhuqir ruhi kanggo lungane ruh ala misli hadil halati ing atase sepadane ikilah tingkah. Hadza utaiki kufiman indal wong laisa kang ora ana sawaman iku yaqsidu nejo sapa man al ghalabata ing lindih wal ghanimata lan rampasan perang wa husnas sitalan api ing jeneng bisyajaati kelawan wani fa innaman mongko stune wong hadza kang utawi iki ku halu tingkae man wa ing kutilanan senajan den pateni sapa man fil ma'rakati ing dalam perang fahuwa mongko taiman iku ba'idun adoh an misli hadhir rutbati saking sepadane ikilah tingkatan kama dallat kaya dene wis nuduhaken alai ing atase ma apa al akhbaru pira-pira hadis. Ya, mati dadak itu mengkhawatirkan. Kemarin sudah saya sampaikan sedikit. Mati dadak itu mengkhawatirkan. Sebab apa? Sebab nek mati dadak ra siap-siap. Nek ra siap-siap ini nanti mungkin apa yang terlintas di dalam hati kita itu sesuatu yang tidak baik. Nah, sehingga banyak orang yang sudah sakit-sakitan, kemudian dengan banyak zikir dan seterusnya, banyak istighfar, tasbih dan lain-lain, itu ada harapan dilalah pas mati pas eling nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada mati dadak itu yang disenengi. Apa mati dadak? Biasanya mati syahid dalam peperangan itu kan ya malah kalau itu tidak dadak tapi siap-siap. Makanya orang seneng mati syahid. Kenapa? Karena pada saat mati syahid itu orang pada saat perang sudah tidak berpikir tentang dirinya sendiri, tidak berpikir tentang keluarganya, tidak berpikir tentang hartanya. Pokoknya yang penting aku perang lillahi ta'ala karena Gusti Allah fisabilillah, aku mati ra masalah.
Ya. Karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah ini artinya pikirannya memiliki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta dunia, cinta keluarga, cinta harta, cinta anak, syahwat-syahwat hilang semua ketika ada di medan pertempuran. Ketika sudah berada di barisan tentara-tentara. Nah ini, maka di sini ibaratnya orang itu sudah menjual dunianya untuk akhiratnya. Menjual cinta dunia hanya kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah membeli dari orang mukmin. Yang dibeli apanya? Jiwanya dan hartanya. Dibeli dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Nah ini permasalahannya adalah kita menjual. Kita yang menjual kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira penjual karo pembeli kuwi. Penjual sama pembeli lebih butuh penjual apa lebih butuh pembeli? Sing butuh ki pembeli apa penjual? Yang butuh itu penjual. Sehingga para penjual, pedagang dan seterusnya itu mengistilahkan pembeli itu raja. Maka harus dihormati. Pembeli itu penjual harus bagaimana bisa melakukan pelayanan prima dan lain-lain. Yang butuh itu penjual, lebih butuh maksud saya. Pembeli juga butuh, tapi penjual lebih butuh. Butuh terhadap pembeli. Ya, butuh terhadap pembeli. Kalau pembeli butuh terhadap barangnya penjual. Ya. Lah ini penjual, ya kan, penjual kita itu menjual harta dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ra butuh asline. Asline Gusti Allah ra butuh, kita yang butuh. Gitu loh. Sehingga Allah wis tak tuku wis, ngono lho. Tak tuku. Lah permasalahannya sekarang yang dibeli itu sesuatu sing disenengi apa ora disenengi. Yang dijual, maksud saya yang dijual, penjual iku seneng barang sing didol apa ora. Kalau pembeli seneng karo barang sing dibeli apa tidak? Kalau pembeli seneng terhadap barang yang dibeli. Tapi penjual itu apakah barang ini baik atau tidak baik, yang penting aku oleh bati. Lho rak ngono. Ini kalau orang jual beli seperti itu. Ya, penjual itu tidak mikir barang ini baik atau tidak baik, yang penting saya dapat. Loh gitu loh, saya dapat sesuatu yang saya senangi. Penggantinya ini artinya nek cara saiki duwite. Cara dhisik kan bukan duit barteran. Itu. Jadi penjual itu sebenarnya yang dibutuhkan itu duite. Tidak barang sing didol. Barang sing didol ini sudah nggak usah dipikir. Maka sekarang kalau kita menjual jiwa kita
menjual harta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dari hati kita sudah kita keluarkan kesenangan terhadap diri kita, kesenangan terhadap harta kita. Di situ itu masalahnya. Yang kita senengi apa? Ya sing dienggo tuku. Apa kuwi? Bi anna lahumul jannah. Gitu loh. Jadi orang yang perang, ketika perang itu dia sudah menjual hartanya, menjual jiwanya, ya kan? Menjual jiwanya. Ini dijual di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dengan begitu pada saat yang seperti itu, artinya kecintaan kepada dunia sudah hilang semua. Itulah yang diharapkan pada saat keluarnya ruh dari jiwa kita. Pada saat ruh ini pergi dari jiwa kita, atau pada saat ruh pisah dengan raga kita, maka di saat itulah kita mestinya dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta dunia hilang. Itu mestinya seperti itu. Itu paling diarep-arep, ya. Oleh karena itu orang mati syahid sangat berharap untuk mati syahid. Lah terus apa kabeh peperangan begitu? Nanti dulu. Yang seperti ini itu kalau perangnya itu tidak kemudian mikir urusan-urusan duniawi. Kalau saya menang nanti saya akan naik pangkat saya akan menjadi orang yang dihormati oleh orang banyak dan seterusnya. Kalau saya menang maka saya akan mendapatkan rampasan perang yang banyak, saya akan dapat bonus yang banyak, saya akan, kalau menang. Kalau saya mati saya akan dikubur di Taman Makam Pahlawan, saya akan di Subyo gitu. Saya akan disubyo sama orang banyak, saya akan begini. Kalau itu harumlah nama saya akan tercatat di dalam buku sejarah bahwa saya sebagai pahlawan peperangan ini itu. Kalau itu yang diinginkan, ya orang yang walaupun dalam peperangan mati terbunuh itu jauh dari tadi sifat yang tadi. Jadi apa? Ya hanya karena Allah. Jangan karena yang lain. Kalau karena yang lain, karena ini tadi biar dapat naik pangkat dan lain-lain. Tentara nanti pangkat saya jadi naik kalau saya menang. Saya mati pun juga nanti akan dinaikkan satu pangkat lagi menjadi anumerta. Kemudian pangkatnya ditambah, saya akan dan lain-lain, keluarga saya dijamin dan lain-lain. Kalau itu tujuannya jauh. Lah gimana? Ya jangan itu tujuannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lah gimana kalau kita sering sekarang itu para tentara atau polisi, tentara yang menjaga kedaulatan di umpamanya di Papua, di perbatasan dan lain-lain, di perbatasan kemudian perang dengan pengacau, kemudian mati. Apakah dia mati syahid apa tidak? Kan kita kemudian juga bilang mati syahid. Kalau ada polisi mengamankan situasi, kemudian ternyata demonya
orangnya demo sampai anarkis, kemudian membuat polisinya malah mati, itu mati syahid enggak? Atau pak demonstran yang menuntut ini itu urusannya dengan urusan keagamaan umpamanya, kemudian dia mati syahid enggak? Adakah ada orang-orang yang bilang mati syahid ini orang yang begini mati syahid? Ya, saya katakan kalau dari luar artinya dari luar, mati syahid yang luar itu orang yang perang di jalan Allah. Kalau begitu matinya mati syahid. Ya. Kemudian apakah orang yang perang itu mati syahid atau tidak? Itu urusan hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata dia kepinginannya hanya keuntungan duniawi, berarti dia matinya di hadapan Allah kira-kira tidak mati syahid, walaupun secara zahir bisa mati syahid. Ini tadi wa in qutila fil ma'rakati, walaupun terbunuh dalam waktu berperang. Ya. Nah terus yang tadi kita hanya berharap semoga mati syahid. Nah, cuma begitu aja. Tentang kemudian apakah dia mati syahid atau bukan, itu ya urusannya Gusti Allah, urusan dia dengan Gusti Allah. Wong kita juga nggak tahu. Tapi kalau dalam peperangan kemudian dia perang fisabilillah, kemudian orang ini mati dalam peperangan, maka dianggap sebagai mati syahid, maka tidak perlu disolati, tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, hanya menggunakan kafannya, hanya menggunakan pakaian dia aja langsung dikubur. Karena apa? Kalau yang ini urusannya urusan hukum, urusan fikih. Orang yang berperang fisabilillah kemudian dia mati, maka dikuburnya bersama dengan pakaian yang dia pakai. Langsung aja dikubur, tidak perlu disolati, tidak perlu dimandikan. Langsung kain kafannya ya, pakaian yang dia pakai. Nah, baik. Maka di sini itu urusannya mati syahid menurut, dalam artian mati syahid dalam urusan fikih, cara penguburan. Gitu ya, cara penguburan. Kemudian apakah dia itu mati syahid betulan apa tidak, itu urusan dia dengan Gusti Allah. Lah gimana kita mendoakan semoga betul-betul mati syahid yang lillahi ta'ala. Cuma begitu aja. Enak. Jadi kita tidak mudah suudzon kepada orang. Kita tetap suudzon aja. Wah, moga-moga dia mati syahid fisabilillah betul dan mendapatkan surga yang tanpa hisab dan lain-lain. Termasuk orang-orang yang cari ilmu. Bukan begitu. Orang-orang yang cari ilmu itu jelas ada hadis itu tadi. Man salaka thariqan. Ya kan? Yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Terus ada hadis yang lain tentang orang yang mencari ilmu seperti orang yang jihad fi sabilillah dan lain-lain. Nah ini kan gimana ini, orang ini mencari ilmu, dalam keadaan mencari ilmu kemudian mondok mati umpamanya, mati syahid. Ya, mati syahid tapi syahidnya tetap dia harus dimandikan, tetap dikafani, dikubur sesuai dengan mayat-mayat yang lain. Lah, mati syahid apa? Ya bukan syahid dunia akhirat, berarti bukan syahid seperti peperangan. Tapi itu berharap aja. Kalau mujahid fisabilillah
semoga dia betul-betul menjadi mujahid fi sabilillah. Kita berharap pada Allah, kita doakan aja. Ya, kita husnudzon. Sebab apa? Kepada orang yang mati kita harus selalu husnudzon. Jangan sampai kita kepada orang yang mati malah suudzon. Wes mati diusuzoni, masya Allah. Kita nggak tahu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita nggak tahu urusan orang mati ini dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merasa tahu hubungan dia yang mati dengan Allah? Siapa yang tahu dia disiksa di kubur oleh Allah? Siapa yang tahu orang itu diampuni dosanya oleh Allah? Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Ya, karena tidak ada yang tahu maka kita husnudzon. Ya, kita husnudzon. Kecuali kalau memang orang itu betul-betul secara zahir mati dalam keadaan kafir. Ya, zahirnya jelas mati dalam keadaan kafir, itu urusan lain. Ya, itu aja masih kita masih tetap menghormati. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW berada di Masjid Nabawi. Ada orang sekelompok orang sedang memikul mayat. Nabi Muhammad berdiri. Nabi Muhammad berdiri. Diberitahukan oleh sahabat, itu orang Yahudi Kanjeng Nabi. Bukankah dia manusia? Loh, hormat. Nabi Muhammad berdiri ketika ada mayat yang sedang dipikul lewat di samping masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ini kalau menghormati, ya kita tetap harus hormat. Dia manusia yang harus kita hormati. Jangan model sekarang. Ada orang mati gara-gara COVID malah dilarang untuk dikubur dimakamkan di sini umpamanya. Ya nggak gitu caranya. Ya, nggak begitu caranya. Tetap kita hormati. Kalau memang tidak membahayakan, ya udah. Kalau memang sudah sesuai aturan, tidak ada masalah, ya sudah, nggak perlu menolak dan seterusnya. Ya. Termasuk juga apa yang sudah dilakukan oleh beberapa orang yang kemudian mengolok-olok orang yang sudah mati. Nggak boleh itu. Kalau sudah mati itu nggak boleh. Makanya saya katakan kemarin, ya, waktu ngaji tafsir saya katakan bahwa Al-Quran tidak pernah menyebutkan nama orang yang jelek. Namanya tidak. Abu Lahab tidak disebutkan namanya tapi kunyahnya. Fir'aun tidak disebutkan namanya tapi pangkatnya sebagai Fir'aun. Fir'aun itu raja Mesir. Pada waktu itu namanya nggak tahu saya. Ya. Atau saya lupa namanya. Mungkin pernah tahu tapi saya lupa. Ya. Nah ini artinya Al-Quran tidak pernah menyebut nama orang jelek. Atau orang yang jelek kemudian disebutkan kejelekannya, namanya juga disebutkan. Itu model Al-Quran. Jangan sampai seperti orang-orang itu menyebutkan wis ora genah. Mohon maaf. Menyebutkan umpamane Bung Karno dielek-elek. Atau Gus Dur dielek-elek. Kan juga ada toh. Yang elek-elek Gus Dur sampai hari ini masih ngelek-elek Gus Dur. Lu sudah wafat kok dielek-elek piye?
Nanti kalau ya ini kalau saya urusan Gus Dur udah sangat tinggi. Orang-orang yang jelas jelek aja lah. Orang-orang yang sudah jelas jelek itu pada saat dia mati kemudian di kuburan itu apakah orang itu diampuni sama Allah sama apa tidak kita nggak tahu kok. Ya, makanya selama dia itu Muslim harus disolati. Nyolati itu kan Allahumma gfir lahu wajib. Berarti juga boleh mendoakan. Yang tidak boleh didoakan itu kan orang yang jelas-jelas mati dalam keadaan non-Muslim, kafir. Begitu. Kalau dia mati dalam keadaan Muslim, maka dia harus dirawat sesuai jenazah Muslim. Tidak alah mati, ngelalu. Ngelalu ngerti? Kan orang bertanya, bunuh diri itu. Ya. Orang mati bunuh diri. Nah terus orang mati bunuh diri ini gimana ini? Itu disyaratkan enggak itu? Wah, ada yang bertanya ke saya begitu. Lah dia Islam atau tidak? Islam. Tapi mati bunuh diri kan matinya su'ul khotimah. Ya nanti dulu. Tentang su'ul khotimah ya su'ul khotimah kelihatan luarnya. Ya kan? Kelihatan luarnya su'ul khotimah. Pada saat dia mati itu dia melakukan dosa. Tapi tadi kemarin sudah saya katakan ada yang su'ul khotimah sampai mengeluarkan dia dari keimanan, ada su'ul khotimah yang tidak sampai mengeluarkan dia dari keimanan. Kemarin kan sudah begitu. Ya. Maka ketika mati, orang yang mati bunuh diri kalau dia sebagai Muslim, maka juga ada 4 hal yang harus dilakukan. Apa? Dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikubur. Itu harus. Tidak kemudian yang mati suruh mendem awake dhewe, ora iso. Mau mandi sendiri udah mati ya dimandikan. Itu kewajiban yang hidup. Itu ya. Kewajiban yang hidup seperti itu. Kembali. Jadi saya ulangi sekali lagi. Orang yang sudah mati sebaiknya kita husnuzon. Ya. Sebaiknya kita husnuzon. Ya. Kalau dia itu memang jadi dalam keadaan baik, kemudian kelihatan baik, memang orang hebat, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya kita percaya kehebatannya. Moga-moga Gusti Allah betul-betul menerima dengan baik. Kalau orangnya jelek kita nggak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya apa tidak. Ini yang di sini ini yang paling penting. Kalau orang baik kita husnuzon, berarti itu kita berdoa, mendoakan terus kepada orang itu. Kalau kepada orang baik kita malah mencaci maki, sudah mati sekalian dicaci maki padahal dia orang baik, berarti dia mencaci maki orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencaci maki orang yang dikasihi oleh Allah, berarti dia mencaci, sama aja juga mencaci maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Apalagi untuk menyebutkan orang yang sudah mati. Jangan pernah menyebutkan orang yang sudah mati akan kejelekan-kejelekannya. Tapi kalau mengingatkan mati, nggak apa-apa. Ini loh orang kafir juga mati. Ini jahat sekali dulu di dunia. Kuat, dia juga mati. Tapi ya nggak tahu apakah diampuni sama Allah sama apa tidak, kita nggak tahu. Ya kan? Kalau dia Muslim ya moga-moga diampuni Gusti Allah, gitu aja. Ya, kita doakan nggak apa-apa. Tapi kalau orang kafir memang tidak boleh kita doakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.